sampean karek sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean gelem mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5 potongan-potongan kalimat. Wa fil khumasi sabun itu wa syurna lan 20 apa mau ibadah nasihat. Sitatun ta sing 6 ku akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi sing sekarine ku asarun pira-pira asar. Asar nak tenggene disiplin al hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Asar dawuh tabi'in apa dawuh tabi'in. Al maqalatul ulaiti makalah sing pertama iku ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khamsatan khosira khamsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong 5 menanasi saing manusa. Khosira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khamsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man ku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane di antara ka gambar arep ninggal sapa man tak di mau ing mulya ana ulama. Khasira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Nggo tentak ngono. Non kliru nggih. Non ganti tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak bener. No, tak sesat. Ya nek sok. Fa innahum mongko sak temene ulama iku makdan syariat iku dadi tambange syariat, panggonane syariat. Makdan iku tambang, manane ulama iku tambange syariat. Wa man tisabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al bil umaro iklan pira-pira umaro. Ya penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logi bisa pira-pira raja zaman dhisik ki raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalam urusan dunya. Li anahum karena sak temne umaro iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan tertibno man kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wazima mahalan kendaline dunya. Yaitihim ana ing tangane umaro. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umaro rugi dunya. Wa man tisapane wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jironi lan pira-pira tangga ilmu jawirina sing nanggani kabeh. Fil masakin ing pira-pira panggonan fisik manan masakin jadi jati sing sekari ana arah. Khasira moko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairati tegese pira-pira kaapian narati kang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi malih barang sing dituju. Ruwiyah dan riwayat no ana sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi walladzi nafsi bihi. Walladzi tumintat nafsi kang te awak ingsun biadi ana ing tangane lagi. Iku ngene layuk minora iman sapa abdun kawula hatta yubasi go seneng sapa abd. Ijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhib kang seneng sapa abd di nafsi krana awak. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane koyo dene seneng ning awake. Damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok. Dadi kancane susah kalah ya melok. Susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise wali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kan ada bojo elek mus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani coba sing bojone. Aja terus ora. Jadi jas pokoke napa? Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat Jibril apa ana sallallahu alaihi wasallam qala wa ta'ala. Sabana wa ta'ala yusiku seneng sapa wa ar-rajula ing lanang. Lahu lan tetep kedhe rajul jarusuin, tai tangga sing elek, to jarusauin. Tai tangga sing elek sami. Kados dikira asap wa sauin maksud. Yudihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayas biru.
Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusu. Wayah tasib lan golek ganjaran sapa wong ku ing jaro suwe. Jadi ditonggo elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan kowe mantulno. Jadi dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno ya. Kata fiasi gani kupiru ing wong sapa apa hayatin lan penguripan aw maten kematian. Kata fiasi gani kupiru ing wong sapa apa hayatin lan penguripan aw maten kematian. Orang riwayat lan hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia elek terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Tonggo Ramadan imanan wahtisab. Terus ini penting ya. Kalau sering nasihati bujuk kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel tenan. Karena kadang kita bos, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram. Mestinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mantel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhimin al-ghaiz kendalekno apa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, kita monitiang terus dibunyi, terus ngomong begitu berapa balik. Kalau rata jawab, lalu dia keminter dijabi, sebarno tahu ini. Terus saya kesal juga. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Gila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Gila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Canom itu meliteni rakawan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali jika saudara butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah dia sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil disuruh kembali lagi dari Muhammad. Aku nuruti kon mergo perintahin Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi undang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintahin Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, tenang ae santai. Terus kalau mulang sampean kan ora prospek, tapi perintahnya pangeran. Ora prospek kan, kalau ini perintahnya. Jadi kalau mulang, saya belum pernah mulang tidak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana. Dan saya paling pede ya pas mulang, karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Dan nak donga itu sak api-api itu habib nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya apa. Nah, kalau donga mbek mulang pede mulang. Kalau nak donga itu isin sampai pikiran apa. Antarane ngamal ku mbek penjalukanku nang akeh. Jalu ya, kan jenenge cah pola. Ngamal ora banyak tapi jalukane. Ora prestasi untuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nak donga semangat ngamal. Semoga enggak ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah, memaklumatkan kebersihan Allah, karena zuwah, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang beda. Karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua bukan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu hilang satu nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak sarang minta itu saya ingin ngamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam, ya ada 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kuali, seneng dia itu sewantok jadi itu, tapi nak ngaji kan.
Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowanan iki wong sowan. Ya lu dulu, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai mesti. Aku takon. Wadah. Aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai yo sowan yo panges. Misalnya kayak haji yo pangestu aku terus tak pangestu ning dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syaraté ra roh, sampai mabrur bah. Ya kaji ya iku gede kaji, syarat saya kaji nopo kan aku iso nerangno. Atau wakil gitu yo. Joko 01, Joko 02. Yang gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Nah, oleh dong ada apa salah. Sitok cerdas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang itu lo haji pada dong ada kaji mabrur. Sama ada roh Pak rukun salat tak donga. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Kiai kula dongano selamat. Lagi asing selamat. Iso loro dongano selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencol. Lah wong rukun syaratnya rasa kok yo dongano kaji. Ngono kiai sing gelem yo akeh. Salahnya dablah nang wis adat kita ini salah dalam makanya saya itu karena dia orang usah sowan-sowan aku ora ono gunane sowan yo ngaji yang ini jenis sowan yo ngaji titik sowan ya sebedak ditekdir ketemu nah ditekdir aku gak iso ngelak tekdir tapi tekdir ora aku ikhtiari nah ikhtiari jeneng modus apa dadi ora tekdir apa modus beda tekdir yo apa kan kok gue yuk kuat terus ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, aku suka malam Selasa nanti. Tapi gue istirahat waktu undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang gratis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita mantap apa? Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul sani apa? Itu enggak. Ya itu nggak mau keluar kaji mabrur, itu nggak mau. Kan kan gini, boleh mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jadi tuh nggak mau pak sepeda motor. Selamat. Ada dia aneh, cara urutan tahapan itu. Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan itu kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan, bukan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Tahu apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Rukun ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi disuruh meyakini semuanya wajib, sama-sama tidak tahu kan? Sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan umir tu an asjuda ala sabati abumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa. Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail karena nggak bisa ditoleransi karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sabati abumin. Kita ini saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah satu apa? Baduk bisa di sana kok. Tidak. Apa? Baduk. Keneng. Masuk keneng. Apa? Mesti ra iso. Apa? Tidak. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun terus. Jadi malah sombong. Ra iso ora sombong. Apa Mas? Tunggu jawab. Apa? Baduk kok. Jadi ada. Keneng. Masuk keneng. Apa? Tidak, kok elek. Saya ngecap ireng lho kadang kok bocah.
Apa? Beda-beda dahi itu. Bener tuh. Wes kowe sing nasihat keliru lah, kowe sing penting kowe ngomong. Apa? Batuk sih. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Regani wong sepuh. Oh, ya, sarap gitu. Kanjeng Nabi aku di umat Mustafa aku loro, kowe loro Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu, kau jadi niru itu. Apa Nabi Islam itu nopo ya Rasul? Ya Islam itu cici mau syahadat. Nomor loro kan, sholat pimpin dan limang. Nomor telu poso Ramadan. Pas Ramadan Pak ya Ramadan, pas yang wajib Ramadan. Apa zakat? Iman haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wala aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Wong gak gelem salat sunat ku Muhammad. Puasa sunat ya Muhammad. Tapi Nabi itu apa komentarnya? Man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang ila. Kita kepengen roh berduduk swarga dulu wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nak menawa berdune rasa sunate. Kok dene cara dekne agama itu problem. Jadi kene pas loh. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arab kita tidak. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arab. Asal kamu lama harus mengikuti Arab. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane wolong rokaat. Wong khusus, singgoten kan khusus. Singgoten khusus. Duhane tok. Duha paling afdal berapa rokaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal ya. 4 loro iku serodok males. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8 12 tambah apa? 16. Terus 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Terlalu semangat. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabi. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabi. Bar maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Ana sing darani 11, ana sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil, pokoke wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sido. Engko pikirane sak kok berleh nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ini. Yo, Cina ditombo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo. Pas. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku aja terlalu fanatik sunah. Perkarane nek terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni. Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu benar sausé Nabi wafat. Nyungi ping wong sing bedino tuh. Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunnah koyo. Tapi kejangan aku laku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku kuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat kudu dadi syariat. Tapi kan retel kangen itu sholat. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya.
Jadi nyiapkan bejana, bak-bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Itu menurut saya udah bakal dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangkan misalnya kue Cina atau kafir, itu Islam khusus. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadah kok sak mungkin. Tapi nek rokok ya aku ora rutin kan roe sangu turu, tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Mbak Sudah monto. Islam ngono iku tok. Tapi nek Islam ora Mustafa. Iso buka bro. Wah, bariku wiridan. Bariku beda-beda. Bariku fokus. Berleheran ya kan. Mulane agama itu unik. Ya agama itu kowe ra khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora. Khusuk terus ya salah. Terus dia ora biasa lah. Anut bakat ngono kok. Ya kok pokoke ngilo dhewe Gusti kula iki bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangkan. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus kan? Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Jawaban saya gitu, saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk apa kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Tapi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya kayak gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Tanya, apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia disebut secara apa? Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kayak khusyuk diantem karo santri wajib dalam bar. Wah, aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib dalam. Yo bingung. Tak wajib aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus gini santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Tahu poso ini poso kalau nanti di santri itu poso 4 tahun padahal dalil kan setahun ini 10 tahun tak tahu ikan dalam batalo kapan rencana pulau 11 tahun dong tolong tahun modal dengan gue sapi isin malah habis puasa. Batinku. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua, biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan keramat di poso pinter. Tak ngono uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi berposo. Karena takut dianggap masyhur. Yang Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyamul Ramadan itu terinspirasi oleh siapa gitu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid maksud orang. Nah, aku kan sak ning omahe maksudnya. Artinya apa?
apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana berdua. Dan itu lama. Kalau ada aslinya di izin, sering izin di tonggo kulo. Misalnya sholat isu saban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus udah keverdu. Nak orang terus udah kebahagia. Jadi ya kadang melok, kadang. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada menjaga konstitusi apa. Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa udah hadis. Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat isu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda. Jadi rada enak lah soalnya aman tentram terkendali pokoknya. Karena apa? Wis entuk mandat husnudzon lho, jadi rada aman pokoknya. Kayak kowe kan rantuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa tadi dan memang saya hafal wa innahu kana Rasulullah la yadul amala wa yuhibbu ma khafata ayufradu ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi dia terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha, gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jauh saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi turu, apalagi menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib dah melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang aja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah tangi turun itu pantesin sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah jam di jalan terus sampai rasolat perkara orang bawa sikap nggak misalnya terusnya orang pagere tanggane ini Rasulullah luar biasa dan ngendikannya memang begitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak indah putih sholat sebagai riwayat ada indah putih sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal karena gak ngergani pengiran. Tuan pengiran pelengahan, bukar-bukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Berlengahan, bukur-bukur, bukar-bukur, pantasnya itu sholat itu dibatal. Lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas apa? Tapi mau dibatal lo yo sakake, akhirnya kira dibatal. Mau Nabi ketika ini coba enak sholat itu pengiran. Ojo pelengahan gak sopan itu udah. Pastinya ya pengen ngendikan batal tapi dia tahu rai-rai itu kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai ya. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Wong toriko sampean wajib no, koyo wajib ala ilmu. Ilmu balik koyo dakwah itu. Sing ahli negara koyo si asik itu wajib. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh, di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, tapi Abdullah bin Toril Abdullah bin Husain bin Toril yang ngarang Sulam Taufik itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi bangun, jadi kayak ngalim mereka
Karena ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng-teng jamaah, itu ono sing masak, ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dari kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, apa? Jenal yo kepengin santri wajib kos ben tertib, engko jamaah ben tertib. Tapi jare mbakmu dhewe tak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya orang wajib, rapati, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Tetap pondok modern wajib, enak deh, lengkap. Kawan jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang nggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Itu masalah besar dari konstitusi keulamaan. Jadi apa nandingi syariatnya kan Nabi dari Nabi muni, misalnya Nabi kita tahu, ya Rasulullah, kaifa hada Nabi kita lam yajib, gak wajib cum. Terus kue sok khusuk, kaifa hada yajib. Terus pangeran bersok, Nabi kok jadi saingi. Kira-kira wani, sejalan. Kok guyu. Tapi aku tahu sing aku ojo kowe ya, aku berapa aku. Kira di pondok itu sing tekan. Kok santrimu ndek bakat beling kok kiai ndek tadi. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai loro-loro mun nang ngandel kok. Cara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku anut kaul sing wajib qasar. Aku terlalu yang penting qasar. Nah, kowe kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor mek ngosor wali aku. Ngosoran kan pancen males. Papa ki loro ambil loro. Lha kula kangen pangeran, kepengin papa. Cuma kuatir kula sombong, perkara ini ora nampa. Selesai nak. Terus ngilangno sombong iki. Oh, karena aku cara. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Inna wa yuhibbu an tukta rukhasuhu kama yuhibbu an tukta azza. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ruhin aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo ora, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Head ini duit tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo ora. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintahnya gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti bullying kafe. Ya senasib bullying. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta asih. Nah kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak.
wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan, sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang pecahan, Siagani kadang-kadang kepingin amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah buka aja beberapa kitab yang mau tak pakai pas. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa nggak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Putih duduk Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya ada ingin khusus. Nggak bisa menegus, kok tak siap menegus bojo, dia bawa Abu Bakar. Biasa. Duduk sih, jangan itu duduk betul. Ya sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Lha ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya apik. Kulo riyen ya rada ra cocok, tapi pernah sepuh. Cocok ra cocok nek wong alim kan duwe saling. Dekne fanatik gawe kaligrafi. Itu satu wae. Tidak. Nak rapati gelem nuku ora tak diambok wong iki. Ya aku dhisik yo wis kan paksa ora dosa. Ngedolnya tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wes tuwek mati lagi tak tahu. Bah kula niku janggal jenengan sendiri. Saiki mau mati kalau tak tahu. Ya apa ya? Dene sepuh beras kok. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama. Ngene. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam lho. Ini nak soal kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi rapi. Ngilangi bingung itu ibadah. Aku yang mendingan adalah jadi ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Tangan ini bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat gitu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane Islaman lho kan. Iya. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti kan kodho gitu ya. Tapi bareng ono kisah ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham kan? Jas ya. Aku pas iku umur 17 baru. Berarti dia dulu sampai yo kon berarti. Oh nak suruh duwe amuk. Ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah adik mbah kula. Dadi adik kandung ini. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ambek barang ambek kabudut wis karo ketara kan ambek kabudut. Tak. Cek diutang aku tak takok iki. Bapak mung dereng kabudut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya kan alhamdulillah, kamu di wajibno kan sudah tuku ke, apa? Malah sing ro kajilah sono kabare kabeh. Bae modus mobil. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Kalau sing gambare nak Rasulullah macam-macam. Lah saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai ke Peduna tulisin Nahdlatul Ulama gampang menang. Gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa ya kok. Tapi sih mus ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mus, awang dia rawan yang ngenyak gue. Awangnya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Ini ngaji aku ganjaranku 10, aja balik 8. Gak loro kakean. Nama lele itu ditulis sitok. Sitok nama lape 10. Songong mesti. Oh iso. Dan ada ngenyak Mustafa, wah. Dosa ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat, makanya kalau suwun agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas
Justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yandur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya, orang-orang punya rindu sama Allah. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Kalau nak ulang kita ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali nggak ada yang. Tapi sangking ingin menjaga konstitusi. Karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam mau keramat mujizat. Wong Nabi itu semua tarai sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4. Ya, dulu satu-satu ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Tapi bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Enggak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep harap pengen ora masalah. Kan di jalur khusus Mas, jadi gak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imame tetep aku. Dohire dek imame, tapi cara pengenan tetep aku. Dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imamin Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu Masjid Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misalnya dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib yang misalnya dengan Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di sini. Itu ya orang Arab yang mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Ya, Nabi di papa. Hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwi rata-rata padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Kenapa? Sekali-kali tahun Nabi Abdul sholat ya rada sakar pede. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahu fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali ilabna aufin, kecuali walahu fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gak ada nagar sholat kayak Imam Mustafa Rufin, aku tahu ngimami kajian Nabi. Tidak gaya-gaya dari sholat, aku tahu ngimami. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono, Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Ya tetap mikir, tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Iku ya imam itu, mus tulisanmu tetap gak ono, bukan ono. Mustafa imam itu gak ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman itu ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat gitu tetap sunat, wajib gitu tetap. Makanya kitab Sulam Novel itu keras sekali, termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Sehingga Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek itu kaya iya kaya orang tidak ada laula an asyukko
ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan berat bagi kaum saya, pasti siwak mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, tak beberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqqa sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah, itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di meteorologi. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik, sholat maghrib itu waktu rentek bikot di ayat at-toharo sahsur sumai sholli khamsa raka'atin mu'tadilah. Berarti berapa? Napa kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kalau apa? Jadid justru. Kalau apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Saya itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak ya, gak tanggungan. Mulai wis ya batal maghrib kalau Isya. Aku rada tertarik banget. Kok di fatwani MUI sesat repot. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele, boy apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada rati nyali ini. Bagus sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini mau ngaji. Terus sahabat sing rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu. Karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shallallahu wa lam yasabatu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, sungguh kejeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus ngorok ini pentas ya ora oleh. Itu Mustafa pas ngaji dulu itu ora pas turun itu ora batal apa. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka wudunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gitu. Kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan. Sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini. Waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu
sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ya rasa seneng, dia berat no umat. Tapi nak rata ublas, Nabi hampir goblok. Dong untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khati'in. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum. Ojo yo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko coba istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Ada saiki ono istighosa setengah 9 apa masih tahu ya wis, tapi apa tentang ya iya wis ning lapangan gak tempat mustajab. Wektune setengah 9 ya ora wektu. Ya, tapi ben tentang dijarani anti istighosa. Coba melaporkan. Lah pe duko ngono ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum astagfirullah. Itu dadi wabil duhahum astagfirullah. Tapi kayak aja melok kok ngritik koyo aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae ngomong. Yes, benar. Ya saiki istighfar wabil asarihum astagfirullah wabil duhahum. Asar waktu sahur jam 5 nopo jam 2:30. Tapi kadang dia yang mendingan aku yo krungu Gus kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 9 lambar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep-arep di sepura tenan aku yo lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok iku sudah nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser yang begitu tapi kok sering. Tapi aku lagi tau melok deh. Ya tau diutang kok. Lho kok teko. Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 syarat. Pokoknya ana utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Jadi aku ganti Nabi. Kok ora teko iku ya umat lho, dia nanti iki. Tapi misalnya takoi Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis yo Nabi. Sering bener begitu. Jadi kalau suwun kita terus makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabah lam yaji. Beliau juga menentang mati. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-mati. Berarti wong saleh tenan bodoh. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyar, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Wah, salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu saleh bah. Selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya salat kalau mau. Carane bisa melok. Kanjeng Nabi orang mau bisa tak ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Parai pura carane salat. Jadi ben wis kene-kene wae. Mun aku salat yo melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu wis kena mulai. Lah terus carane salat sebuti sallu kamar itu nabi. Ya salat kok sumbuk roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata asar. Awaluha an-niyat. Ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul ora ono Nabi mulang itu. Itu mesti kok aku salat ke. Aku salat. Genep 5.
Ojo sitok. Mau nak iki sartok terus mulai nyongkone sing wajib mau. Kaya kasus Islam ning Sumatera iki. Desane Isa Yusuf Baros menangis Sayyidina. Sakjane versi Islam anyar pertama teng sekitar Sumatera. Gua aja pokoknya Sumatera. Indonesia sinten? Sebaros. Gila menangis Sayyidina. Kudu ilang salat lagi telu kan. Boyong. Boyong kanthi saiki kambune nek salat telu. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telu. Jadi misalnya kanjeng Nabi mau ulang sholat asar harus dia mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka ora. Terus. Rawahu Bukhari wa man tisapani wong istakhafa nyepelek sapa man abi baik lan boro-boro rahim sang boro-boro rahim khosira mongko tuna sapa man al mawad data seneng. Mawad data ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno. Khosira mongko tuna sapa man al mawad data ing senengi. Ahlaka. Tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli. Ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot itu apa-apa. Lawan disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man di ahlihi. Ing keluargane man, aizab jadi itu sing man. Khosira mongko dun sapa man. Thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran mbek bojo ya lara, apa ora iso paham ya lara kabeh. Landatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kamu urip sapa wong bisa berarti kan sebab makan. Alhamdulillah Iya.